Oke, oke Bang Minola, mungkin bisa dijelasin ngelihat sidang pra peradilan kemarin dari pihak polisi nih nggak datang dan akhirnya ditunda. Dari Abang sendiri ngelihatnya seperti apa? Iya, jadi ini secara umum ya, karena saya kan tidak fokus dan tidak menangani kasus Vina, tapi kalau secara umum dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi itu, kalau mengenai masalah penundaan itu kan suatu hal yang lumrah dan lazim dalam proses persidangan. Tapi mengingat pentingnya perkara Vina ini ya, pentingnya perkara permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ya, terkait dengan masalah statusnya ditetapkan sebagai, bukan ditetapkan ya, dinyatakan sebagai tersangka atau pelaku yang ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini, memang harusnya ini menjadi satu prioritas ya, menjadi satu prioritas bagi kepolisian dalam menangani perkara ini, dan mereka sudah tunjukkan bahwa ini adalah suatu prioritas dengan melakukan penangkapan dengan segera setelah perkara ini naik ke permukaan setelah pemutaran film Vina. Nah, harusnya mereka juga dengan sigap dan segera juga hadir dalam persidangan pra peradilan yang kemarin digelar ya, tapi ditunda karena ketidakhadiran mereka. Jadi saya melihatnya bahwa ini nggak sejalan dengan kecepatan yang mereka lakukan ketika melakukan penangkapan ya, melakukan penahanan terhadap Peggy dengan sidang pra peradilan yang mereka tidak hadir sehingga persidangan itu ditunda. Karena harusnya kalau memang mereka secepat itu berhasil menangkap Peggy, tentu mereka sudah dibekali dengan segala instrumen, segala dokumen, segala bukti secara legal formal yang memang apa yang mereka lakukan itu adalah sudah tepat dan benar. Ya, jadi saya melihatnya seperti itu. Bang, tapi dari pandangan Abang, kira-kira kemungkinan sidang pra peradilan ini yang diperjuangkan oleh kuasa hukum Peggy akan berakhir seperti apa Bang? Dikabulkan atau malah ditolak? Saya tidak bisa melihat ya, artinya saya tidak bisa memiliki pandangan jauh ke depan terkait dengan masalah apakah yang diharapkan dalam pra peradilan ini oleh kuasa hukum Peggy itu akan dikabulkan atau akan ditolak. Ya, ini kembali kepada majelis hakim yang memeriksa dan meneliti perkara ini. Oh bukan majelis hakim ya, hakim tunggal ya, hakim yang memeriksa perkara ini. Majelis hakim, sorry, terhadap ya, majelis hakim ya, majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dan bagaimana keyakinan mereka atas apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy berkaitan dengan masalah mungkin legal formil yang belum memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu yang menjadi objek pra peradilan ini ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak sanggup untuk dibuktikan bahwa Peggy itu adalah Peggy yang dimaksud, terutama masalah bukti. Saya kemarin ngomong masalah bukti, karena kalau misalnya sampai hari ini kalau saya melihat media itu masih banyak pendapat itu kan landasannya kan adalah saksi ya. Saksi itu seberapa banyak pun masih merupakan satu alat bukti. Kalaupun misalnya kemudian mereka memegang pertimbangan hukum hakim dalam dalam putusannya, pertimbangan hukum itu juga landasannya kan salah satunya akan adalah saksi ya. Nah, jadi ini yang menjadi keraguan-raguan saya, apakah pihak kepolisian bisa menangkis dan akhirnya bisa memenangkan gugatan pra peradilan ini kalau melihat fakta dan keadaan yang ada di lapangan seperti apa yang saya dengar dan yang saya baca ya. Tapi namanya suatu persidangan apapun bisa terjadi ya, karena banyak hal yang mungkin itu hanya hakim yang memeriksa perkara itu saja yang memiliki pertimbangan, memiliki keputusan untuk mengabulkan atau menolak pra peradilan seseorang. Bang, tapi masih ada kesempatan untuk Peggy bebas artinya Bang. Dan ada celah untuk memenangkan sidang pra peradilan ini. Ya memang ini salah satu hal yang kemarin saya katakan itu ketika ditanya apa langkah hukum pertama yang sebaiknya dilakukan oleh Peggy, dan saya mengatakan kan bahwa memang kenapa nggak diuji aja di pra peradilan terlebih dahulu ya. Jadi untuk memastikan perdebatan-perdebatan yang terjadi, salah tangkap, tidak salah tangkap, ini Peggy yang seperti itu, yang seperti yang dalam putusan atau bukan, ini kan masih simpang siur nih ya. Memang salah satu cara yang paling cepat untuk membuktikan kebenaran-kebenaran itu adalah dengan mengajukan pra peradilan ya. Jadi kalau misalnya kemudian dengan
secara sah dan meyakinkan bisa dibuktikan bahwa ini salah tangkap, ya, bahwa legal formilnya itu tidak terpenuhi untuk menyatakan Peggy ini adalah sebagai pelakunya, ya, tentu ini merupakan peluang bagi dia untuk bebas, kan gitu. Karena kalau dibatalkan semua proses penangkapan, semua proses penahanan, termasuk proses menyatakan bahwa tersangkanya itu adalah orang yang bersangkutan, ini kan pasti semuanya akan menjadi batal. Ya, artinya boleh saja sih dikeluarkan proses penyidikan yang baru ya terhadap Peggy itu kalau memang polisi tetap berkeyakinan itulah orangnya. Tapi kan paling tidak kan harus ada satu proses baru lagi yang dilakukan. Ya, karena memang kan pra peradilan itu kan tidak menyentuh pokok perkara, tapi bicara mengenai masalah legal formil terkait dengan masalah penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, kan begitu ya, penggeledahan. Jadi diuji. Kalau memang itu tidak memenuhi persyaratan dan dibatalkan, berarti ini kan harus gugur dulu. Tapi kan bukan berarti polisi tidak bisa mengulangi apa yang dia ingin lakukan terkait dengan masalah keyakinan dia bahwa yang dia lakukan itu, yang dia tangkap itu adalah Peggy yang memang sesungguhnya sebagai pelaku dalam kasus Vina. Bang, katanya kalau sidang pra peradilan ini seringnya dimenangkan oleh pihak kepolisian, Bang. Apa benar? Nah, kalau dari kasus Peggy sendiri, apa mungkin polisi bisa menang lagi? Ya. Jadi memang kalau kita bicara by data, memang hampir 90% lebih ya gugatan pra peradilan itu biasanya ditolak ya atau tidak dikabulkan. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena saya sendiri sudah beberapa kali melakukan pra peradilan, ya setidak-tidaknya ada 2 kali saya melakukan pra peradilan, 1 kali di Sumatera Utara, 1 kali di Bali, itu sekurang-kurangnya yang saya ingat, ya. Pernah juga sekali di Jakarta itu pra peradilan kita dikabulkan oleh hakim, ya. Jadi artinya walaupun datanya itu tidak bagus ya untuk memenangkan orang yang mengajukan permohonan pra peradilan, tapi kan bukan berarti tidak pernah ada, bukan berarti tidak mungkin untuk pra peradilan itu dimenangkan oleh orang yang mengajukan pra peradilan. Bang, kemarin polisi sempat sangat yakin bahwa Peggy adalah pelaku sebenarnya dengan memiliki bukti foto-foto Peggy terbaru waktu 8 tahun yang lalu. Apakah bisa itu dijadikan alat bukti terbaru dari pihak kepolisian? Nah, ini kan kalau mengenai masalah foto ini kan memang kan artinya begini ya. Foto itu boleh-boleh saja diajukan sebagai salah satu bukti untuk landasan bahwa itu yang menjadi dasar, salah satu yang menjadi dasar bahwa polisi memiliki keyakinan Peggy yang dimaksud adalah Peggy yang sekarang ini, kan begitu. Nah, tapi kan mungkin perlu didukung oleh bukti dan fakta-fakta hukum lainnya. Dan saya kira kuasa hukumnya Peggy juga tidak akan tinggal diam. Mereka juga pasti sudah menyiapkan bukti-bukti yang membuktikan sebaliknya. Nah, jadi tinggal sekarang ini bagaimana keyakinan hakim untuk menilai bukti yang diajukan oleh pihak kepolisian dan bukti yang diajukan oleh pihak pemohon pra peradilan, pihak kuasa hukumnya Peggy. Dan kembali lagi, maka akan ditentukan apakah proses legal formilnya dalam perkara ini itu sudah memenuhi persyaratan seperti yang diatur oleh perundang-undangan atau Perkap Polri terkait dengan masalah manajemen penyidikan atau belum. Nah, kalau memang ternyata memang ada hal-hal yang belum dipenuhi di dalam proses ini, maka memang ya ada kemungkinan permohonan peradilan itu dikabulkan dan semua apa yang sudah dilakukan hari ini seperti misalnya penahanan atau mungkin penangkapan dan lain-lainnya itu bisa saja dibatalkan oleh majelis hakim. Nah, kalau memang itu dibatalkan berarti kan ini kan udah kembali ke titik nol nih. Ya, Peggy mungkin sudah bukan lagi orang yang disangkakan ya melakukan apa yang dituduhkan atau bukan orang yang ada dalam amar putusan yang pernah ada itu, kan begitu. Nah, jadi harusnya polisi ada 2 nih, menambah bukti baru dengan tetap menetapkan dan menahan si Peggy ini sebagai tersangka, tetap menahannya dengan sprindik baru, dengan proses hukum yang baru, atau dia melakukan penyidikan ulang ya untuk kembali menentukan siapa yang sebenarnya pelaku yang sesungguhnya. Tapi kalau saya lihat, karena ini bicara mengenai masalah nama besar suatu institusi besar, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, saya kira ini juga akan menjadi satu pertimbangan ya. Karena kalau misalnya kemudian ini salah, ini akan berdampaknya besar nih kepada Kepolisian Republik Indonesia dan juga termasuk kepada keyakinan masyarakat atas kinerja kepolisian.
Jadi banyak hal yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini. Tapi paling tidak masyarakat akan bisa melihat, menilai ya dari proses persidangan pra peradilan tersebut, karena mungkin bisa diliput atau bisa disaksikan dari segala macam argumentasi dan bukti-bukti itu sebenarnya fakta yang sesungguhnya seperti apa. Bang, melihat juga jika sidang pra peradilan ditolak, artinya PG akan terus ditahan hingga putusan vonis majelis hukum. Ya, jadi gini, sidang pra peradilan itu kan bisa banyak tuh, bisa dia berjalan prosesnya 7 hari ya, terus kemudian putusannya adalah menolak. Berarti tidak ada kesalahan secara legal formil, proses hukumnya terus berjalan. Ya. Berarti pembuktian ketidakbersalahan atau salah orang ini ya, error in persona ini kan akan dibuktikan di tingkat persidangan di perkara pokok. Ya. Nah, itu kalau misalnya proses pra peradilannya berjalan aman-aman saja ya. Tapi kalau misalnya kemudian di tengah-tengah proses pra peradilan ini masuk perkara pokoknya untuk disidangkan, maka proses pra peradilan ini juga akan menjadi gugur. Ya, karena kan namanya juga pra peradilan. Jadi itu hanya proses yang bisa diproses sebelum persidangan dalam perkara pokoknya. Nah, jadi ini yang saya nggak tahu, penundaan itu apakah ini salah satu ketidaksiapan dari pihak kepolisian, atau penundaan itu sebagai salah satu strategi buying time ya, sehingga akhirnya sebelum proses pra peradilannya berjalan perkara pokoknya masuk ke dalam pengadilan, sehingga akhirnya gugur nih pra peradilannya. Nah, ini yang harus dicermati. Nah, ini yang mungkin kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam lapangan. Bang, melihat Widya masih terus ngoceh di media sosialnya pasca banyak yang mengecam tanggapannya. Ya, ini kan kalau mengenai masalah berargumentasi, berdebat, ya menyampaikan sesuatu, ya berstatement. Ini yang seperti saya katakan tadi itu, ini kan harus dibuktikan. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ocehkan, apapun yang kita sampaikan, ini semua kan harus didukung oleh fakta-fakta lain, bukti-bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, karena kalau enggak ya ini yang akan terjadi perdebatan. Karena yang satu memiliki keyakinan dari informasi dan data yang dia dapatkan itu seperti ini, yang orang lain mungkin memiliki keyakinan dari investigasinya, dari fakta yang dia kumpulkan seperti ini. Nah, karena kalau misalnya semuanya itu pasti sah dan meyakinkan, kan nggak ada keraguan-raguan. Ini yang terjadi kan keraguan-raguan. Apalagi semakin banyak orang yang diminta untuk berpendapat, dan akhirnya semakin banyak orang yang melihat dari perspektif yang berbeda-beda. Ini yang akhirnya membuat orang jadi bingung nih sebenarnya perkaranya seperti apa. Ya, jadi saya kira kembali lagi kepada konteks persoalannya ini, bagaimana nanti dalam proses persidangan semua pihak dapat membuktikan apa yang mereka nyatakan dalam statement-statement mereka selama ini di luar persidangan. Bang, Hotman Paris juga terus meminta dibentuk tim pencari fakta. Dari abang sendiri ngelihatnya seperti apa? Mungkin rekan Hotman Paris itu minta supaya dibentuk tim pencari fakta itu kan agar prosesnya ini selain cepat itu juga tepat, ya. Jadi ada orang yang memang tidak ada kepentingan apapun, misalnya seperti itu, orang-orang yang betul-betul netral, fokus, yang objektif, yang memeriksa fakta-fakta ini, dan akhirnya fakta-fakta itulah yang disepakati sebagai suatu kebenaran yang diyakini dalam perkara ini, ya. Tapi dari pernyataan itu ada hal lain yang saya tangkap, bahwa ini menunjukkan bahwa beliau juga mungkin, ya, saya nggak bisa tahu apa yang menjadi buah pikir dari beliau itu, tapi ini juga mungkin wujud dari keraguan-raguan kepada apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kan begitu. Karena kalau misalnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat saat ini ketika menangkap pelaku dan kemudian preskon ini pelakunya, itu tidak ada keraguan-raguan, sebenarnya kan tidak perlu lagi ada tim pencari fakta, ya. Tapi kalau misalnya masih ada keraguan-raguan dan kemudian banyak pendapat yang beredar di publik, ya memang satu-satunya jalan adalah dibentuk tim pencari fakta yang mana semua orang secara langsung dan tak langsung sepakat bahwa hasil yang didapat dan dipublikasikan oleh tim pencari fakta ini adalah fakta yang sebenar-benarnya. Karena kalau enggak seperti itu, ya akan terus ada perbedaan pendapat, karena semuanya melihat dari kacamata mereka masing-masing dan mereka yakin itulah yang menjadi kebenaran yang mereka yakini.
Bang, untuk kasus Saka Tatal sendiri polisi sebut Saka cenderung banyak kebohongan dan ada bukti-buktinya. Tanggapan apa? Ya, ini kan tinggal 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 apa namanya itu, kebohongan itu tinggal dibuktikan ya. Apa kebohongannya? Tapi kalau misalnya kebohongan itu hanya perkataan yang tidak konsisten, ini kan juga seperti yang tadi saya katakan. Apakah seseorang itu ketika memberikan pernyataan atau keterangan Saka misalnya itu betul-betul tidak di bawah tekanan? Apakah sebenar-benarnya apa yang dia sampaikan itu adalah perkataan yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dia alaminya, atau mungkin ada tekanan sehingga akhirnya dia tidak dengan bebas menyampaikan sesuatu dalam pemeriksaan ya. Nah, kalau misalnya kemudian ini yang dijadikan landasan, wah dia bohong tuh ngomongnya kemarin seperti ini dalam BAP misalnya nih ya, saya kan nggak mengikuti perkaranya, tapi kemudian sekarang faktanya dia di publik mengomong yang bertentangan dengan apa yang disampaikan di awalnya. Nah, ini hanya bicara mengenai masalah pernyataan ini. Tapi kan pernyataan katanya ini kan masih perlu diuji lagi dengan bukti-bukti yang lebih dalam lagi. Saya kira seperti itu. Bang, terakhir Bang, yakin nggak kasus Vina akan terungkap siapa pembunuh sebenarnya? Karena terpidana yang masih di penjara juga yakin bahwa mereka tidak membunuh Vina dan Eki. Kalau pihak penegak hukum kita itu serius, fokus, dan kemudian tidak ada beban dalam mengungkapkan perkara ini secara gamblang ya, saya yakin bahwa akan terungkap fakta yang sebenar-benarnya dalam perkara ini, apa motivasinya, apa motifnya, apa latar belakang di balik peristiwa pembunuhan tersebut dan siapa pelakunya. Saya sangat optimis ya, artinya kalau misalnya penegak hukum kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya, hanya saja memang mungkin yang menjadi hambatan karena perkara ini sudah cukup lama dan kemudian bukti-bukti yang mungkin dibutuhkan untuk memeriksa ulang perkara ini sudah tidak lagi tersedia atau mungkin sudah tidak original lagi ya. Jadi mungkin itu satu-satunya yang menjadi hambatan.